Makanan identik dengan kehidupan, tetapi dalam situasi tertentu dapat menjadi penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa. Kesalahan saat memasak, mengolah, atau mengonsumsi makanan dapat menimbulkan akibat fatal, terutama jika prosedur keselamatan diabaikan. Natasha Marie Harris, seorang perempuan berusia 30 tahun asal Invercargill, Selandia Baru, meninggal dunia setelah bertahun-tahun mengonsumsi minuman bersoda dalam jumlah yang sangat berlebihan. Sebagai ibu dari 8 anak, ia hampir tidak pernah minum air putih. Sebaliknya, setiap hari ia menghabiskan sekitar 8-10 liter minuman bersoda, bahkan menjadikannya minuman pertama setiap pagi. Menurut keluarganya, jika tidak segera meminumnya, Natasha akan mengalami sakit kepala, gemetar, mudah marah, dan menunjukkan gejala yang menyerupai ketergantungan kafein. Kebiasaan tersebut perlahan merusak kesehatannya. Giginya mengalami kerusakan parah, tubuhnya sering terasa lemah, dan ia kerap mengalami muntah. Pada Februari 2010, kondisinya memburuk hingga akhirnya pingsan di rumah. Meski sempat mendapatkan pertolongan medis, ia dinyatakan meninggal setelah mengalami gangguan irama jantung yang fatal. Hasil otopsi menunjukkan kadar kalium dalam tubuhnya sangat rendah, hati mengalami perlemakan, dan terdapat dampak serius akibat konsumsi gula serta kafein secara berlebihan dalam jangka panjang. Pada 2013, koroner menyimpulkan bahwa kebiasaan mengonsumsi minuman bersoda dalam jumlah ekstrim menjadi faktor utama yang mempercepat kematiannya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dunia dan mendorong kampanye kesehatan mengenai bahaya konsumsi minuman manis secara berlebihan, serta pentingnya pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Seorang pekerja konstruksi berusia 54 tahun di Massachusetts, Amerika Serikat, menjadi perhatian dunia medis setelah meninggal akibat kebiasaan mengonsumsi permen likoris hitam secara berlebihan. Pria yang identitasnya dirahasiakan itu dikenal sebagai pekerja keras dengan pola makan yang kurang sehat dan gemar mengonsumsi makanan cepat saji serta permen. Pada akhir 2018, ia mengganti camilan favoritnya dari permen biasa menjadi likoris hitam. Selama sekitar 3 minggu, ia menghabiskan 2 bungkus besar setiap hari tanpa mengetahui risikonya bagi kesehatan. Pada Januari 2019, saat sedang makan siang, ia tiba-tiba mengalami kejang, kehilangan kesadaran, dan kolaps akibat gangguan irama jantung. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, memberikan kejut listrik, serta membawanya ke rumah sakit. Meskipun sempat mendapatkan kembali denyut jantung, kondisi organ vitalnya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kalium dalam tubuhnya sangat rendah akibat paparan asam glisirizik, senyawa alami pada akar likoris yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit jika dikonsumsi berlebihan. Gangguan tersebut memicu peningkatan tekanan darah dan menyebabkan henti jantung. Para ahli menjelaskan bahwa konsumsi sekitar 57 gram likoris hitam setiap hari selama 2 minggu saja sudah dapat meningkatkan risiko gangguan irama jantung pada orang berusia di atas 40 tahun. Kasus ini menjadi pengingat bahwa makanan atau camilan yang tampak aman tetap dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus. Pada 4 November 2019, Subhash Yadav, pria berusia 42 tahun dari distrik Jaunpur, Uttar Pradesh, India, mengikuti sebuah tantangan makan di pasar Bibiganj. Tantangan tersebut berawal dari candaan bersama temannya yang kemudian berubah menjadi taruhan. Siapa yang mampu menghabiskan 50 butir telur mentah paling cepat akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.000 India. Disaksikan banyak pengunjung pasar, Yadav mulai memecahkan dan menelan telur mentah satu persatu tanpa jeda. Ia berhasil menghabiskan 41 butir telur, tetapi saat mencoba menelan telur ke-42, tubuhnya tiba-tiba melemah dan ia langsung pingsan di lokasi. Warga segera membawanya ke rumah sakit terdekat, sementara tim medis berusaha melakukan pertolongan darurat selama beberapa jam. Sayangnya, nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan ia dinyatakan meninggal dunia. Dokter menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan dalam jumlah sangat banyak dalam waktu singkat dapat memberikan tekanan berat pada sistem pencernaan, mengganggu keseimbangan tubuh, memicu gangguan irama jantung,
hingga menyebabkan tersedak atau makanan masuk ke saluran pernapasan. Meskipun penyebab pasti kematiannya tidak dipublikasikan secara rinci, para ahli menilai kombinasi faktor tersebut kemungkinan besar berperan dalam insiden fatal tersebut. Pihak kepolisian menyatakan kejadian ini sebagai kecelakaan tanpa unsur tindak pidana. Pada 16 Agustus 2010, Michael Carey, pria berusia 43 tahun asal Knebworth, Hertfordshire, Inggris, membeli sandwich daging kornet di sebuah kafe untuk makan siang setelah melewatkan sarapan. Tidak lama setelah mengonsumsinya, sekitar 25 menit kemudian, ia mengalami kram perut hebat dan diare hingga akhirnya pingsan di tempat kerja. Carey segera dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis mengalami gastroenteritis ringan. Setelah diberi obat, ia diperbolehkan pulang tanpa menjalani observasi lebih lanjut. Namun, kondisi Carey terus memburuk. Ia mengalami muntah hebat, tubuhnya semakin lemah, lalu kembali pingsan di rumah keesokan harinya. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa ia telah mengalami syok berat, disertai kegagalan fungsi beberapa organ. 2 hari setelah mengonsumsi sandwich tersebut, tepat pada 18 Agustus 2010, Carey dinyatakan meninggal dunia. Hasil autopsi mengungkap bahwa penyebab kematiannya adalah infeksi bakteri Clostridium perfringens tipe A, strain yang sangat langka dan menghasilkan racun berbahaya. Pada 20 Juli 2022, Rekha Nishad, seorang perempuan berusia 27 tahun asal Mumbai, India, berniat mengatasi masalah tikus di rumahnya dengan menggunakan racun tikus yang dicampurkan ke dalam irisan tomat sebagai umpan. Tomat tersebut kemudian diletakkan di dapur agar mudah ditemukan tikus. Namun, beberapa jam kemudian, saat merasa lapar, Rekha memutuskan memasak mie instan dengan tambahan irisan tomat. Karena terburu-buru dan perhatiannya teralihkan oleh televisi, ia tanpa sadar mengambil tomat yang telah dicampur racun. Setelah menghabiskan makanannya, Rekha mulai mengalami gejala keracunan, seperti mual, muntah, nyeri perut hebat, dan kondisi tubuh yang semakin melemah. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit, sementara tim medis berusaha memberikan penanganan darurat untuk mengurangi efek racun serta menstabilkan kondisi tubuhnya. Sayangnya, racun telah menyebar ke dalam aliran darah dan mulai merusak organ-organ vital. Meskipun berbagai tindakan medis telah dilakukan, nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan ia meninggal dunia pada hari yang sama. Penyelidikan kepolisian menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan rumah tangga tanpa adanya unsur kesengajaan maupun tindak kriminal. Kasus ini menjadi perhatian media karena menunjukkan bahwa racun tikus yang dicampur dengan bahan makanan sangat mudah tertukar apabila tidak disimpan di wadah khusus dan diberi label yang jelas. Para ahli keselamatan rumah tangga mengingatkan agar racun, pestisida maupun bahan kimia berbahaya selalu disimpan terpisah dari makanan untuk mencegah kesalahan serupa yang dapat berakibat fatal. Pada 4 April 2019, Darren Hickey, seorang perencana pernikahan sekaligus pengelola tempat acara di Inggris, diminta mencicipi kue ikan yang baru diangkat dari penggorengan sebagai bagian dari pemeriksaan kualitas menu. Sesaat setelah menggigit makanan yang masih bersuhu sangat tinggi, diperkirakan mendekati 180 derajat Celcius saat proses penggorengan, ia merasakan nyeri hebat di tenggorokan yang tidak kunjung mereda. Hickey kemudian mendatangi pusat layanan kesehatan terdekat, tetapi hanya diberi obat pereda nyeri dan diizinkan pulang tanpa pemeriksaan saluran napas menggunakan alat khusus. Beberapa jam kemudian, jaringan di bagian dalam tenggorokannya mengalami pembengkakan yang semakin parah hingga mempersempit saluran pernapasan. Kondisinya memburuk pada malam hari dan ia mengalami kesulitan bernapas. Meskipun segera dibawa ke Royal Bolton Hospital, saluran napasnya telah tertutup sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan. Hickey dinyatakan meninggal pada dini hari 5 April 2019, kurang dari 12 jam setelah insiden tersebut. Hasil autopsi menunjukkan luka bakar pada laringnya menyerupai cedera yang umum ditemukan pada korban kebakaran akibat menghirup udara panas. Koroner menyimpulkan kematian itu sebagai kecelakaan dan menekankan pentingnya tenaga medis mengenali risiko luka bakar internal akibat makanan panas.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa makanan yang baru selesai digoreng dapat menyebabkan cedera serius meskipun tampak aman untuk dikonsumsi. Pada pertengahan Juni 2021, sebuah kecelakaan kerja tragis terjadi di dapur catering yang melayani pesta pernikahan di wilayah Irak Utara. Saat seluruh tim memasak sibuk menyelesaikan berbagai hidangan, Isa Ismail, seorang koki berpengalaman yang telah bekerja sekitar 8 tahun, bertugas mengaduk dan memeriksa bumbu pada kuali berisi sup. Lantai dapur yang licin akibat minyak, uap, dan embun membuatnya kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke dalam kuali berisi cairan bersuhu hampir 100 derajat Celcius. Rekan-rekan kerjanya segera mengangkat Isa dari dalam kuali dan membawanya ke rumah sakit terdekat sebelum dipindahkan ke unit luka bakar khusus. Berbagai tindakan medis seperti pemberian cairan infus, antibiotik, obat pereda nyeri, dan perawatan intensif dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, infeksi berat menyebabkan beberapa organ vital mengalami kegagalan fungsi. Setelah menjalani perawatan selama 5 hari, Isa dinyatakan meninggal dunia. Hasil investigasi menunjukkan bahwa area dapur tidak dilengkapi pagar pengaman, lantai anti-selip, maupun perlengkapan keselamatan yang memadai. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.